tempat saya aja. Tangan lu, Bos. Jangan. Jamil, jaga depan belakang. Siap, Bos. Oke. Aduh. Ibu-ibu, selamat sore. Umi kalau duduk di sini di sana siapa yang jadi pawang ibu-ibu ini? Umi kan pawangnya. Kalau misalnya Umi di sini nanti ibu-ibu tuh gerogotin kayu di situ. Ya kan? Ibu-ibu, selamat sore, Bu. Siap nonton Rumah Uya ya? Tapi yang kita undang sekarang nih katanya masalahnya masalah apa sih? Apa sih? Iya, suami he didn't come home. Hah? He didn't come home for a few months. Suami bentar. Suami kan bahasa Indonesia. Hidden tuh Didn't. Oh, didn't come home. Kamu tuh for a few tidak months. datang ke rumahnya. Mohon bulan. Tidak datang Ya. bulan suaminya. He didn't come home for a few months. Dan dia beberapa pengen jujur. Suaminya nggak pulang beberapa bulan. Terus Dan dia pengen jujur dengan istrinya. Oh, jadi suami udah nggak pulang berapa bulan, pengen jujur di Rumah Uya. Dia jadi pertama kali ketemu lagi di sini. Dia mau jujur ngaku apa kira-kira, Nas? Gak tahu. Nggak tahu. Iya, gak tahu. Saya terharu dulu, Naras bahasa Indonesianya mulai lancar. Udah, kalau gitu kita panggilin aja dulu ya. Justru istrinya. Suaminya kan pengen ketemu istrinya, pengen jujur. Ya udah nggak pulang berapa bulan. Dia pengen jujur sesuatu, kita undang dulu istrinya. Ya, inilah dia, sang istri. Ketemu lagi. Ini bukan yang pernah beberapa minggu yang lalu ke Rumah Uya ya? Iya. Ini memang selalu punya banyak masalah, Bos. Tunggu, Maaf, namanya siapa, Pak? Mbak Meli. Meli. Bu Meli. Iya. Dulu apa ya dia dulu ya? Kesini datang ya? Dia apa dulu? Dia ngelaporin sih? Tetangga. Tetangga. Oh iya, yang dilaporin sama tetangganya ya. Oh. Iya. Emang belum kelar sama tetangganya datang lagi ke sini? Udah. Bukannya suami lo bilang, Nas? Kan beda lagi mungkin. Tapi ini yang dulu datang ke sini ya? Udah selesai. Sama tetangga beres. Udah selesai sama tetangga. Ini masalahnya Cuma saya banyak, di Pak sini- Bos. Ini orang studio dikumpulin, masalahnya lebih banyak dia. Ya udah. Ibu silakan Bu Meli duduk. Ya. Iya, makanya saya ingat kayak pernah lihat tampangnya. Tapi bukan masalah tetangganya itu, bukan ya? Bukan, tetangga saya udah beres, udah selesai. Oke, tadi kan Jadi Nanas kita bilang suami. ada suami yang... Oh, berarti suami dia nih. Ibu punya suami? Punya, suami saya nggak pulang udah berapa bulan, 2-3 bulan berarti ini. Benar. Oke. Jadi gini, suamimu nama siapa? Johannes. Oke. Saya mau tanya dulu. Benar suami ibu nggak pulang? Iya betul, 2-3 bulan ini nggak Menurut pulang. ibu kenapa? Dia sih bilang katanya kerja, tapi nggak ada kabar sampai sekarang. Terus saya juga nggak tahu gitu, apa dia selingkuh atau gimana gitu kan? Sampai sekarang dia nggak ada kabar gitu. Saya sempat telepon juga, telepon nggak aktif gitu. Terus sampai sekarang dia kasih kabar ke saya untuk komunikasi, dia udah lost kontak ke saya. Oke. Jadi intinya ibu sendiri mencoba untuk menghubungi suami ibu? Udah, tapi tempat handphonenya dia mati, nggak aktif. Oke, tapi maksudnya nggak ada sebelumnya nggak ada pernah apa nih, Pak? Kerja, paling yang saya tahu dia kerja aja. Tiba-tiba nggak pulang? Nggak pulang, iya. Nggak pulang, nggak coba nyari-nyari dia nggak? Udah, sampai saya cari, cuman saya nggak dikasih tahu nomor telepon kantornya sama suami saya. Jadi saya cuma hanya coba di telepon aja gitu. Jadi Diangkat apa nggak? nggak diangkat, justru teleponnya mati. Oh, teleponnya mati. Saya SMS dia, sempat dia nggak jawab sama dia. Iya. Oke, Rumah Uya itu, di Rumah Uya itu justru kita datangkan orang ke sini untuk mencoba menyelesaikan masalahnya. Orang-orang yang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mampu menyelesaikan sendiri, atau mungkin dia tidak mampu mengekspresikan lewat kata-kata, atau dia nggak tahu cara ngomongnya. Di sini makanya orang minta bantuan kita untuk jadi mediator. Jadi kita pengen ibu juga tenang. Ya Bu ya? Ibu tadi curiganya kenapa suami nggak pulang-pulang jadi? Kayaknya sih dia selingkuh tuh, yang namanya si Sari atau Sinta gitu.
yang saya tahu. Oh, menurut ibu, ya Iya. kan? Oke, kalau gitu langsung saja kita panggil ke sini. Tahan emosi bu ya, sabar ya. Inilah dia Pak Jo. Ya? Bentar saya jelasin deh. Ya, duduk. Jelasin. Duduk ya. Tenang, Pak Jo. Apa kabar, Pak? Baik, Mas. Pak Jo ini terus terang dia kemarin bukan lewat email awalnya, dia langsung datang ke Trans 7. Dia bilang sempat melihat istrinya ya katanya, ternyata sempat lihat istri di TV dan dia pengen juga tertarik untuk sama, dia ingin mengatakan sesuatu sama istrinya. Jadi kemarin sempat lihat istri Bapak di TV ya. Oke. Dan Bapak sekarang justru kebalik, di sini pengen mengatakan sesuatu sama istri Bapak. Kenapa Pak 2 bulan gak pulang-pulang nih Pak? Dia selingkuh, Mas Wia. Oke. 2-3 bulan. Bukan. Saya nggak mau tahu kamu selama ini kemana aja. Bukan. Kalau nggak ada kabar saya kontak, Saya mau jelasin sebentar ya. hubungin saya. Saya bukannya selingkuh, gitu loh. Ya, sekarang jadi kemana selama 2-3 bulan? Tenang dong, Kalau emang kamu nggak kerja, kamu kasih tahu saya jangan gitu loh. marah-marah begini. Bagaimana saya mau jelasin kamu marah-marah begini? Bagaimana saya bisa mau pulang ke rumah? Kalau di rumah aja kamu bisa marah-marah. Bagaimana ceritanya? Oke, sekarang satu-satu. Ibu dulu apa Bapak dulu yang ngomong nih? Ibu dulu. Silakan Bu, ngomongnya keluarin. Orang Mana tuh tahu keluarin nggak aku pulang? tapi habis itu ada 2-3 jalan. bulan, nggak ada kabar, nggak ada apa. Saya sih ngomong dong, jangan diam aja kayak gitu aja dong gitu kan. Sekarang di sini aja di tempat umum kamu masih bisa berani untuk marah-marah Ya seperti pasti ini. kamu selingkuh ya, namanya Bagaimana di Sari rumah itu. kamu bisa marah-marah? Pasti namanya Sari Apa bisa jadinya saya selingkuh. bisa di sana? Ya udah jadi Seperti apa saya di rumah sana? Tahu kamu bisa ngertinya? Di sini aja di tempat umum kamu masih bisa berani untuk marah-marah Ya seperti pasti ini. kamu selingkuh ya, namanya Bagaimana di Sari rumah itu. kamu bisa marah-marah? Pasti namanya Sari Apa bisa jadinya saya selingkuh. bisa di sana? Ya udah jadi Seperti apa saya di rumah sana? Tahu kamu bisa ngertinya? Di sini aja kamu bisa marah-marah di tempat umum. Satu-satu Pak. Selingkuh kamu dasar. Nggak, satu-satu dulu, gini Pak. Oke, satu-satu. Ibu curiganya apa? Dia nggak pulang 2-3 bulan. Betul maksudnya. nggak? Terus dia Begini, nggak ada Mas. kasih kabar ke Ya betul saya. nggak? Betul dulu nggak itu? Ya memang betul. Saya Karena- selama karena 3 juga bulan pasti kerja. dia selingkuh dengan Oke, anak dia Sari itu, Pak. Bagaimana saya mau Ya. jelasin sama dia, Mas? Gitu loh. Aduh, saya bingung Di tempat ya. umum aja dia Iya. dari marah-marah seperti itu. Oke. Gimana di rumah? Iya, gini Pak. Bapak kenapa sampai bela-belain mau datangin ini ke rumah Uya? Berarti kan masalah rumah tangga Bapak. Ini Bapak nggak apa-apa nih diselesain, ada yang nonton nih. Ya, nggak Nggak masalah. Ini Nggak Bapak sendiri kan yang pengen datang ke sini Betul. ya. Bukan kita ingin mencampur urusan rumah tangga Bapak ya. Betul. Bapak minta, ini ingat ya Pak ya, Bapak Iya. minta tolong kita nih. Betul, Mas. Ya, Bapak minta tolong kita buat ketemu sama istri Bapak. Perlu dilurusin dulu nih, ya. Sekarang makanya tugas kita justru untuk sabar. Ya, semua kecurigaan Nggak jelas dia Mas Uya. nggak Oke, tahu apa kemana dulu? dia. Menurut Ibu nggak jelasnya kenapa? Nggak pulang 2-3 bulan, nggak ada kasih Saya kabar tidak ke saya. selingkuh. Iya. Kamu nggak ngerti nggak sih? Kamu puas kalau saya pecat di sekarang? Saya nggak dapat kerja. Wah, saya Kamu kalau terpikir? kerja, tahu kamu Memang itu selingkuh. mau kamu kalau saya tidak dapat kerjaan. Ya, gitu. Dia punya penghasilan. Ngerti kamu? Sabar. Satu-satu dulu. Saya boleh nggak? Umi, coba Umi dulu deh. Kalau kata saya, Neng itu dengerin dulu penjelasan suaminya. Dengar. Nenek berisik banget dah. Maksudnya dengerin dulu alasannya kenapa sampai 2 bulan, 3 bulan nggak pulang. Kan gitu kan? Nanti lah iya. Lah gua ngomong sama Sono. Dengerin dulu sayang, suruh dengerin bos itu bininya dulu alasan suaminya kenapa nggak Ya pulang benar. gitu. Ya, boleh nggak tahan emosi? Kalau nggak tahan emosi, saya juga nggak mau lanjutin nih. Karena kan rumah Uya itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah. Dan kita nggak mau nyampurin urusan rumah tangga Bapak. Kita pengen membantu dan Bapak sendiri yang minta tolong ke kita nih. Kita cari solusi. Tapi bukan Betul, begitu Mas tapi Uya, dia nggak ada kabarnya Mas Uya gitu nggak ada loh. kabarnya, tanya Kalau dulu. memang dia nggak pulang kasih kabar dong gitu ke Ini saya kan Bapak yang minta gitu tolong loh. kita nih. Bapak yang datang ke kita pengen tidak datang Jangan ke sini. diem-diem aja gitu. Tapi kalau menghadapi seperti ini, Mas, bagaimana bisa tahan? Saya bisa Iya. Kamu nggak mikir anak iya, kali benar di rumah juga. Di ya? tempat umum aja dia masih bisa Iya. berteriak seperti ini. Oh, Bisa maki-maki. Tadinya Bapak minta tolong ketemu sama istri Bapak di rumah Uya dengan harapan
Dia Istri bisa Bapak berubah. teredam. Kalau di rumah karena nggak pernah selesai nih. Nggak pernah selesai, Mas. Tapi di sini sama aja. Ternyata di sini depan umum juga sama Gitu. aja. Ya udah kalau gitu saya pulang deh kalau nggak ada gunanya saya. Halo bos, Uya pulang nanti nggak tayang. Hah? Saya nonton di rumah. Canda Pak. Sekarang gini. Tapi yang penting kiriman lancar kan selama 3 bulan. Nah tapi dikirim nggak? Nggak pernah dia kasih uang ke saya. Kalau nggak ada kabar, saya sempat ke telepon dia nggak bisa dihubungin, telepon mati semua. Oke gini. Ya pasti seorang istri kan berpikir dia makanya. pasti selingkuh Tuh, kan. Kan tadi Bapak kan Ibu lihat Bapak pengen ngomong sesuatu, pengen mengaku sesuatu jujur sama sesuatu. Bapak yakin mau jujurin di sini Pak? Iya, Mas. Saya mau jujur, Mas. Ibu siap nggak? Bapak pengen jujur sesuatu, pengen ngomong sesuatu. Saya mau lihat bukti kalau memang dia nggak selingkuh, buktikin aja. Oke. Bapak tapi tahu nggak dituduhnya begini? Apa beda nih? Ini saya tiap hari di rumah selalu curigaannya bahwa saya selingkuh. Iya. Pulang malam curiga terus. Padahal sebetulnya Bapak nggak pulang Dan kemana itu ada aja Pak? konflik. Dalam Jadi 3 selama ini bulan kamu terakhir. kemana? Iya, Nggak Dalam ada 3 kabar bulan gitu. nih. Dia mau Makanya saya bicara. mau jelaskan sama kamu gitu. Iya. Saya nggak pulang. Oke. Sebentar, pelan-pelan. Oke, boleh pelan-pelan. Kalau sekali lagi nanti teriak-teriak, saya pulang nih. Saya pulang nih. Saya takut. Oke, gimana Pak? Sabar, nih nggak mau ngomong dulu, mau ngomong nanti ya. Saya selama 3 bulan tidak pulang karena saya sudah kehilangan pekerjaan. Kamu puas dengan kondisi saya nggak punya pekerjaan, Kehilangan nggak punya pekerjaan. income. Maksudnya apa nih? Sedangkan saya sudah dipecat, Mas, dari perusahaan. Oh, istri Bapak nggak tahu nih sama nih? Selama ini nggak tahu karena saya kan malu, Mas, gitu loh. Oke, jadi Bapak kesini mau jujur bahwa Bahwa saya Sekarang? sekarang ini sudah menganggur. Sedangkan dia siap nggak kalau menghadapi saya yang sudah menganggur. kenapa mesti pergi dari rumah? Jadi itu yang nomor sari siapa selingkuhan yang kamu? setiap Loh, ini lagi bulan ngomong aja, pekerjaan kok ke Sari lagi? Saya mau jelaskan kenapa saya tidak pulang selama 3 bulan. Iya, satu-satu Bu. Saya sudah tidak bekerja, saya tidak ada penghasilan. Iya. Dan apakah itu maunya kamu? Kalau saya tidak nggak punya pekerjaan, Emang kenapa? Maksudnya apa nih? saya kerja aja kasih gaji full sama dia, dia masih bisa marah-marah, masih curiga. Itu yang bawa duit ke rumah. Iya. Bagaimana jadinya kalau saya nggak bawa duit ke rumah, Mas? Sekarang Bapak nggak punya kerjaan. Apalagi nggak punya kerjaan. Komentar Ibu deh, komentar Ibu apa? Ya maunya saya kalau memang dia nggak pulang, kasih tahu ke saya Mas Uya. Dia kan bisa telepon, bisa komunikasi gitu loh. Kalau memang keadaan begini, masa kita seorang istri kita nggak bisa ngertiin dan kita Tapi kaget nggak pengakuan suami Ya Ibu? kaget lah selama ini dia nggak ada komunikasi ke saya kalau memang dia udah cut dari kerjaan gitu kan. Dia nggak bilang ke saya gitu. Tadi suami Ibu bilang, orang ada kerjaan aja bawa pulang duit Ibu marah-marah mulu, nuduh yang enggak, apalagi enggak. Sekarang nggak ada kerjaan gitu Pak ya? Iya, betul, Mas. Ayo, gitu Sekarang gimana tuh? bagaimana saya bisa mau pulang? Bawa uang aja masih marah-marah. Apalagi saya pulang dengan kondisi bahwa saya nganggur. Apa bukannya dia makin jadi marah kembali Nah, gitu? sekarang marah nggak? Yang saya mau kan dia kan kalau saya pulang dia nggak marah-marah, bisa menghargai saya di rumah sebagai suaminya. Sekarang udah denger gini marah nggak? Saya mau tahu itu yang selingkuh itu nama Sari siapa? Sari lagi. Selama 3 bulan tuh kemana gitu? Sari ini siapa coba? Emang ada yang namanya Sari ada Pak? Sari itu Saya mau tahu itu yang selingkuh itu nama Sari siapa? Sari lagi. Selama 3 bulan tuh kemana gitu? Sari ini siapa coba? Emang ada yang namanya Sari ada Pak? Sari itu rekan kerja saya, Mas. Saya Satu kantor apa bukan? Dia bukan sekantor. Jadi saya kan punya untuk bisnis keramik. Jadi dia mendesain untuk desain keramiknya. Dan dia yang mempekerjakan itu. Kita hanya sekedar memang bisnis. Nah, sekarang apa Kerja Sari? gitu Kenapa loh. curiga sama Sari itu kenapa? Ya selama ini kan yang saya pernah lihat waktu itu di mana di WA atau di apa gitu ya, saya pernah buka handphone waktu itu pernah sekali. Ada Sari. Ada Sari di situ. Makanya saya terlalu pikiran saya kan dia selama 2-3 bulan dia nggak pulang pasti pergi dengan perempuan itu Oh, gitu. gimana loh. situ jadi istri saya? Kamu Istrinya tahu cewek nggak? semua WA saya. WA saya cewek semua loh isinya. Istri saya nggak curiga. Kalau memang seperti kerjaan ini, nggak gitu. kerja, ya kan mesti informasi gitu kan, kasih tahu kalau saya memang nggak kerja gitu. Nah, sekarang permasalahan Jangan ibu, diem-diem ibu aja. marahnya gitu. gara-gara dia nggak kerjanya apa gara-gara Sarinya nih? Dia nggak pulang 3 bulan ya kan pasti saya curiga dong. Tadi Sari, Dia kemana sekarang gitu nggak kan? kerja. Pasti selingkuh. Tapi Bapak bener nggak ada apa-apa sama Sari? Saya tidak ada hubungannya dengan Sari. Kalau memang mana buktinya? Kalau kamu pikir saya ada selingkuh sama Sari, Justru saya minta kamu ada bukti baca dari nggak kamu WA-nya gitu loh. itu? Nah, Gitu justru loh. itu. Justru Kita saya udah- minta bukti dari kamu kalau memang Nah. gitu. Kalau memang kamu nggak merasa selingkuh. Oh, nah, saya kapan ngomongnya?
Terus justru itulah sekarang saya atau tim di sini juga udah mengundang yang namanya Sari. Siap nggak kalau ketemu sini? Siap. Yuk, belakang jemput. Siap Pak Bos. Enggak ada masalah. Ya. Siap? Siap. Ibu harus jaga emosi ya. Ya Bu ya. Oke? Lihat aja nanti Mas Uya. Tuh, Nanas kamu jangan bikin kamu jadi takut nanti nikah. Aku nggak gini kok. Oke, sekarang kita langsung undang aja. Ini yang namanya Sari, bener Sari Pak? Nama cewek itu? Betul, Sari. Ya? Kita udah Dia undang. rekan kerja kita, Pak. Udah bisa kita undang. Oke, Ladia Sari. Dia rekan kerja kamu, jangan bicara sembarangan. Ibu-ibu, lo ngomporin aja ibu-ibu ya cantik-cantik. Oke. Tenang ya. Saya duduk lagi sini nih. Sari, kenal dengan Pak Jo? Kenal. Apa? Kenal. Kenal? Iya. Kenal di mana nih? Dia sebagai apa? Partner kerja. Kalau Mbak ini kerjanya sebagai? Desain interior. Kalau Mas Jo? Supplier keramik gitu. Jadi saya Nggak ada mungkin suka kalau ada pesan apa-apa. keramik Dengerin sama dia Pak Jo. dulu. Nah sekarang Sampai sejauh mana dia kamu mau hubungan dia? Aduh, dengerin dia dulu. Enggak, cuma rekan kerja aja. Enggak ada Mbak, cuma rekan kerja aja. Yakin? Yakin lah. Nah sekarang gini, Nggak yakin. saya tanya, kenapa bisa curiga sama Mas Sari? Pasti ada alasannya dong. Kadang-kadang saya paling, ini banyak banget nih masalah-masalah klasik yang terjadi di rumah tangga atau sehari-hari. Suami itu jadi nggak nyaman kerja atau cowok jadi nggak nyaman kerja gara-gara pacarnya atau istrinya cemburunya, curiga terlalu berlebihan. Siapa aja dicurigai, jadi repot. Akhirnya gimana bisa produktif? Iya kan? Gimana? Ya saya cuma Apa yang minta buat bukti curiga aja apa? gitu loh. Karena dia nggak pulang selama 2-3 bulan. Entah kemana saya nggak tahu, nggak ada kabar Kamu gitu boleh kan. tanya dia selama 3 bulan saya ada bareng sama dia enggak? Saya kan nggak tahu, Ada kamu kan buktinya di nggak, luar. tanya? Sekarang kamu duduk-duduk seperti itu. Saya kan nggak tahu, kamu kan ngejalanin di belakang saya. Ya. Saya mana tahu gitu kan. Sari, terakhir kamu berhubungan atau kerjaan sama Pak Jo kapan? Udah lama belum? Tadi siang juga masih kontekan, cuman Tuh sebatas kan, kamu kerjaan. dengar sendiri kan. Iya. Itu karena saya cari kerjaan gitu loh. Sekarang malah nyari kerjaan ke Sari. Saya dari keramik aja udah habis, udah nggak ada. Sekarang Jadi Bapak udah saya nggak kerja di perusahaan keramik lagi, udah nggak? Saya sudah nggak kerja di perusahaan keramik. Dipecat? Dipecat. Karena ada yang fitnah saya, Mas. Oh, karena ada yang fitnah. Karena ada yang fitnah saya. Oh, ada masalah baru lagi ya. Fitnah Bapak. Di situ ada yang fitnah. Iya. Makanya kenapa saya nggak berani pulang ke rumah. Dulu di kantor itu, saya kan masih ada dapat fasilitas kendaraan. Ah. Dan sekarang saya pulang masa harus pakai taksi. Entar tanya, dibilangnya ntar mobil dijual. Padahal itu Oh, mobil karena dia marah-marah mulu nih kerjanya nih. Di rumah marah-marah terus bawaannya. Iya. Sebetulnya saya agak gimana ya lihat masalah ini. Saya agak-agak gimana karena hampir mirip lah di rumah gini marah-marahnya. Tapi kamu nggak usah takut, Nana. Kalau Astrid sama kamu tuh nggak apa-apa. Karena dia nganggep, hah? Kenapa? Emang kenapa? Astrid tuh sama kamu tuh, hah? Saya cuma pengen bilang sama Nana. Kalau Astrid tuh udah nganggap dia sebagai adik sendiri. Jadi mau main ke rumah silakan nggak apa-apa. Nggak usah takut ya kan. Ya? Hah? Didiemin sama kucing nggak? Apa? Enggak. Ya dia nanti saya taruh di kandang kucing. Gini, Mi ini kecurigaan yang berlebihan gimana nih Mi? Kan orangnya udah ada nih, kita hadirin. Sebetulnya gini. Nah, Umi pasti pernah ngalamin kayak begini ya dulu ya. Pernah galak kayak gini ya. Iya. Bos, masalahnya saya Iya. kan walaupun tidak cantik kan rada manis ya. Nana sirik banget. Kecurigaan itu penting loh. Bahkan kalau Penting malam ya. penting, bahkan kalau seorang suami tidak punya kecurigaan, artinya tidak punya cemburu sama sekali, itu dalam agama disebut orang dayus. Dayus Tambunan. Dayus.
Dayus, Pak Bos, Dayus. D-A-D-Y-U-S. Oke. Dan orang Dayus itu, ibu mohon maaf ya, laki-laki yang tidak punya cemburu sama sekali terhadap perbuatan istrinya, atau istrinya tidak punya cemburu sama sekali terhadap perbuatan suaminya, itu nggak masuk surga loh bos. Oh, jadi harus cemburu? Iya, harus ada cemburu, tapi yang nggak boleh cemburu bu. Nah, yang ini cemburu apa nih ini? Kayaknya kalau itu cemburu buta, butanya buta banget. Pak Bos, Pak Bos. Kenapa saya bilang Nawi, gitu? iya, Nawi. Iya, kenapa? Kenapa tadi lanjut dulu? Karena gini, kenapa saya bilang cemburunya cemburu buta-buta banget? Lah kan udah ada Neng Sarinya, bisa ditanya. Iya kan? Benar Iya. apa Saya kagak? perlu bukti dong. Ada aku. Saya perlu bukti tadi dong. siang kan aku emang lagi ada apa kontekan sama Pak Jo masalah kerjaan. Kebetulan emang saya nggak di lab. Oke, gini. Kita lihat WA-nya ya. Ini Mas Wia. Nih, Bu siapa namanya? Bu Meli. Nih, oke, nih kira-kira kalau ini dari yang tadi siang gitu kan, cuman terima kasih banyak. Oke, nanti kalau ada proyeknya saya akan beritahukan, ya. Nah ini kita lihat yang waktu ini udah lama nih, udah 2-3 bulan yang lalu nih. Sekarang ini bulan 7 nih, bulan Juli, lihat ya. Selamat siang Pak Johannes, mohon maaf ganggu. Saya mau tanya Pak, untuk Pak barang pesanan saya apa sudah dapat dikirim hari ini? Belum bisa hari ini karena ini lagi dalam proses. Tuh ada lagi nih, Sari Amalia. Mengenai pembelajaran yang lalu kira-kira kita telat sepakat ya Pak? Iya Bu Sari, kita sudah sepakat. Nih, kira-kira saya kapan diterima barangnya? Kira-kira sekitar 3 minggu lagi. Oke Pak, terima kasih banyak, sama-sama. Nggak ada yang hubungan-hubungan apa dari sini. Ini bukti chatnya dari bukti sampai chat 3 bulan yang lalu loh. Ini nggak semuanya pembicaraannya. Tapi kalimat saja kirim barangnya. Itu barang apa? Kerjaan. Nah, Jadi selama ini kamu kemana? Udah kasih konfirmasi ke saya kamu gitu nggak loh. pernah kasih saya untuk kesempatan Telepon menjelasin. dimatiin. Iya, Saya benar. SMS nggak dijawab gitu. Kalaupun pulang ke rumah, kamu selalu marah-marah, bawaannya curiga. Apalagi dengan kondisi sekarang saya nggak punya kerjaan. Ya mungkin kalau Apakah situ kamu ngomong bisa saya mesti terima ngertiin. atau tidak Ih. gitu loh. Dan saya juga merasa malu sendiri dengan kondisi sekarang. Saya udah nggak punya kerja. Dengan Oke, usia seperti ini, saya dapat kerja di mana lagi? Ya seharusnya papi ngomong Gitu loh. dong, jangan kayak gitu loh. Makanya sekarang bukannya papi nggak mau ngebohongin mami gitu loh dalam. Mami nggak usah curiga kalau misalnya saya ada selingkuh. Saya kan cari kerja buat cari duit. Buat siapa? Buat orang rumah, buat mami, buat anak-anak, biaya pendidikan. Buat siapa lagi? Nah sekarang nih, satu dulu nih kita kelarin nih. Yang Sari ini udah kelar belum? Coba gini. Sari apa yang ingin kamu katakan nih sama mereka? Mau ngomong apa? Ini Mbak, saya sama Pak Johannes itu cuma sebatas kerjaan aja kok, nggak ada yang lain. Lagian kita juga emang kenal udah lama, tapi itu benar-benar sebatas kerjaan aja. Apa Bu Meli mau nanya apa biar puas? Masih ada chatnya. Mbak Meli Ya, juga udah lihat mungkin sendiri. saya salah persepsi kali ya. Kalau selama ini saya menilai suami saya tuh curiga dengan kamu gitu. Saya minta maaf ya. Ini benar nih, lulus nih Bu. Iya. Salaman dong. Alamat. Ya udah gini, jadi intinya nggak ada apa-apa. Dan terima kasih juga Mbak Sari udah Mbak Sari kan ya? Iya. Mbak Sari udah menerima undangan kita ke sini. Jadi selama ini deh, papi nggak kerja. Kenapa? Alasannya? Saya mencari kerja ke tempat lain di luar kota. Kok bisa Dan resign sekarang keluar saya kan kerja? malu. Nah, dijelasin nih masalah kedua nih. Nih, asal kamu tahu, ada yang nikam saya dari belakang, ada yang jelek-jelekin saya. Siapa teman Dia papi? fitnah saya. Bawahan sendiri yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Oke, jadi Bapak Siapa teman dipecat nih. Dipecat apa resign? Dipecat, ini? Mas. Dipecat dari pekerjaan. Dari pekerjaan. Gara-gara Difitnah sama teman sendiri, bawahan sendiri. bawahan sendiri. Dan akhirnya atasan saya pecat saya karena dia nggak tahu jelekin gimana ke saya. Nggak coba jelasin ke atasannya. Nggak jelasin, dan saya jelasin ke atasan nggak terima. Dan sekarang intinya
Nggak punya Sekarang pekerjaan? ini saya sama sekali nggak ada pekerjaan selama 3 bulan. Jadi selama 2 bulan, 3 bulan ini kemana? 3 bulan ini saya keluar kota coba cari kerjaan, job lain. Saya tanya sama Sari, masih ada nggak bisa job kasih ke saya? Belum dapat tapi. Masih belum dapat, Mas. Bapak kan udah cerita banyak nih soal pekerjaannya ya Nas ya. Dan soal Bapak difitnah, ditikung sama bawahan Bapak. Tapi kita juga bukan rumah Uya kalau kita tidak mencoba membantu menyelesaikan masalah semuanya ya biar kelar. Jadi bukan hanya masalah dengan istri Bapak aja, tapi alangkah baiknya juga kalau Bapak punya masalah dengan orang-orang lain yang dulu pernah membuat Bapak dipecat sama kerjaan, kita juga temuin di sini nih. Supaya nggak ada dendam. Kenapa kok gitu kenapa? Enggak, bingung. Maksudnya diselesaikan di sini. Ya Bapak kan cerita semua nih. Iya betul, saya ada cerita. Iya berbekal itu makanya Bapak pasti kesel ya sama orang yang fitnah Bapak ya. Gimana nggak kesel, Mas? Nah. Posisi lagi enak-enaknya menjabat Apa sih satu jabatan jabatan. Bapak? Saya kan sebagai manajer marketing. Iya. Dan dia sendiri sebagai marketing saya gitu loh. Tapi yang Basically saya ajarin dia bagaimana cara menjual barang, menjual produk. Akhirnya? Kita training. Database saya kasih sama dia. Dan ternyata sekarang dia jelekin saya. Saya Tanya apa? dipecat. Nah. Dibilangnya saya menjual barang orang lain. merek lain. Merek lain, kompetitor. Headshot. Dan ternyata yang saya dengar dia sendiri sebetulnya yang jual barang orang lain, produk orang lain, kompetitor. Oke. Menurut Bapak dia memfitnah Bapak. Tapi Betul. menurut dia juga punya kekesalan alasan dia sama Bapak. Saya datengin Pak ya. Ada orangnya. Ya, Siap, bawa. Pak Bos. Oke, kalau gitu langsung saja inilah dia. Siapa tadi namanya saya juga lupa ya. Ridwan. Ridwan. Oh, Ridwan Pak ya. Oke, Ridwan. Oh jadi ini selama kamu bikin laki saya dipecat. Terlaluan kamu tahu nggak? Oke Bu, saya datang ke sini, saya ingin Ada kata meminta kamu di posisi saya gimana coba? Iya, iya. Terlaluan kamu tahu nggak? Bikin suami saya dipecat tahu nggak? Wan, jadi kamu puas dengan apa yang telah kamu lakukan? Terus saya dipecat. Saya kehilangan pekerjaan dan kehilangan semuanya. Ya, saya mengakui kalau saya salah. Saya telah memfitnah Pak Jo. Oh, jadi kamu ngakui jujur? Ya, Kamu mau fitnah Pak Jo dan membuat Iya. Pak Jo keluar dari pekerjaannya? tapi dengan alasan saya memang dari awal saya nggak suka sama Pak Jo. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi bukan begitu caranya dong kamu. Dikeluarin semua apa ya, nggak apa-apa. Ngejelek-jelekin depan bosnya sehingga dia dipecat. Kamu nggak mikirin istri anaknya dia kali ya? Kasih dia, kasih dia. Sabar, Bu Meli, biar dulu gantian. Pak Ridwan, Mas Ridwan ya. Ya, saya nggak suka sama Pak Jo. Dia itu terlalu meremehkan pekerjaan saya. Apa yang dianggap dia itu semua salah saya. Ya. Saya dibilang saya nggak qualified, nggak sekonsisten dalam pekerjaan. Padahal selama ini kerja saya benar menurut saya. Tapi dia selalu menyalahkan saya. Seperti apa misalnya? Ya, kerjaan saya ngapain? Ketemu customer apa ketemu siapa lo? Kerjaan lu nyantai-nyantai banget. Padahal tuh saya lagi follow up Iya. customer. Kenapa nggak komplain langsung aja ngomong? Saya udah coba komplain ke dia, tapi dia merasa kayak nggak seneng banget gitu. Jangan komplain aja ke bos dong. Lah, kan Orang posisi dibikin adu domba begitu sama bosnya. ya segimana kagak suka ya kan. Pekerjaan saya selalu dianggap remeh. Saya ini kerja benar. Kita nggak berkeluarga, coba kalau saya berkeluarga, ngerasain nggak saya gimana rasanya? Mesti mikir dong. Iya. Oke, tapi kamu mengakui bahwa kamu yang memfitnah Pak Ya. Jo. Kamu jujur, bagus nih, gentleman nih. Tapi kamu juga punya alasan. Ya. Karena kamu nggak suka Pak Jo meremehkan pekerjaan kamu. Bener nggak Pak Jo? Begini Mas, dalam hal kerja kan semuanya kan ada target, ada timing, ada schedule-nya. Nah sekarang kalau dia bekerja tanpa ada schedule, itu mau gimana gitu loh. Mau asal jalan begitu kan nggak ada, Ya. kan ada rule-rule-nya. Nah dia lebih banyak melewati batasan rule itu, aturan-aturannya. Nah sekarang kalau misalnya dia berangkat marketing kemana-mana, tapi nggak ada jadwalnya, main jalan aja. Sedangkan fasilitas kendaraan kan terbatas. Iya. Itu bagaimana jadinya untuk tim yang lain?
Gitu. Sering marahin dia. Makanya saya marahin dia. Sebetulnya saya sayang sama dia, dia punya qualified gitu loh. Kamu tuh termasuk paling bagus. Saya nggak pernah menyangka kamu tuh bisa mengadu hal seperti itu. Selama ini saya percaya sama kamu. Ya tapi cara Bapak Kamu tuh sudah saya anggap bukan sebagai antara atasan dan bawahan. Tapi timbal balik kamu saat sekarang ini, kamu tidak menghargai saya sama sekali. Mesti dipikir dulu Pak, kalau memang mau Harusnya ngadu kalau kamu dengan mau mengadukan bos. begitu, kamu tinggal bicara sama saya. Kenapa kamu tidak suka sama saya? Bukan berarti kamu harus menjelekkan dan memfitnah saya ke atasan langsung. Ya tapi cara Kamu Bapak tahu jadi sekarang Kamu yang bisa penting dengan kerja. menghargai saya sebagai relationship, sebagai sahabat. Betul. ya cara Bapak jangan kayak gitu, Pak. Kamu bisa Bapak bicara selalu lah. menganggap saya ketidakpahaman. Ya. Apa-apa gitu loh. Nggak bisa Bapak. Cara Bapak jangan kayak gitu, Pak. Kamu bisa Bapak bicara selalu langsung. menganggap saya ketidakpahaman. Ya. Apa gitu loh. Nggak bisa Bapak. Tahu sekarang dia patah nggak kerja gara-gara situ, tahu nggak? Bos, bos. Ya, oke, gimana nih? Bos, sebentar. Ya. Ini kayaknya memang ada siapa bos ini Pak ini apa? Pak Jo, digunting. Pak Jo. Pak Jo itu kan digunting dalam lipatan kalau Iya, istilah saya ya. Dan dia ngakuin dia. Dan saya setuju tuh dengan AA yang pakai kacamata. Dia ngakuin. Orang itu jarang loh mau mengakui kalau dirinya salah. Ya kan? Hebat itu mau mengakuin. Ya. Cuma maksudnya gini, kenapa Bapak itu ibaratnya nganuin fitnah, nggak secara langsung aja. Sedangkan fitnah itu sendiri, al-fitnah itu asyaddu minal qad. Apa Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, bos. Bentar dulu, jangan betul-betul aja loh. Ya. Sebab kalau pembunuhan jegrek mati selesai. Tapi kalau fitnah, istri jadi marah-marah. Ya kan? Bapak itu kagak berani pulang. Ya kan? Disangkanya padahal mah cari usaha lain, disangkanya selingkuh. Ya kan? Makan hati, sakitnya tuh di sini. Dan Harus sabar, Pak. Ya, ini. akibatnya ada sekarang. Oke, tapi apa yang akhirnya membuat lo mengakui ini dan lo pengen minta maaf atau pengen marah-marah nih? Bagaimana nih? Ya, saya jujur aja sekarang saya mau minta maaf. Nah, cakep tuh. Bagus nih. Dan saya sekarang juga mengakui saya juga sulit dapat pekerjaan apa yang seperti Bapak alami. Maksudnya gimana nih? Ya, saya sekarang sudah tidak bekerja dan saya Syukuri mencari itu karma buat pekerjaan. kamu, tahu nggak? Oke, gak apa-apa. Terusin lagi lanjut dulu. Ya, dan saya sekarang susah mencari Tuhan mau baik pekerjaan. balas perbuatan kamu. Kamu udah nggak kerja lagi? Ya, Kenapa? karena saya udah resign dari kantor. Di sana pada dipecat. Dipecat. Gara-gara apa? Gara-gara saya Terserah apa kamu mau ngomong apa enggak terserah. Kamu. ya karena saya telah menjual barang di luar dari kantor. Itulah karma. Oh, jadi yang kamu tuduhkan ke Pak Jo itu justru kamu lakukan gitu. Ya, Tapi kamu gimana Umi? Itu artinya kau yang mulai, kau yang mulai. Oke. Tapi ini bagus nih Mi, ya. Berarti Mas Ridwan ini berbesar hati mau ngomong minta maaf dan juga mengakui kesalahannya. Ya. Tapi sekaligus mengeluarkan undang-undang jadi semua beres nih. Sekarang kamu mau minta maaf silakan ke Pak Jo. sorry Pak Jo kalau gua selama ini telah memfitnah lu dari kantor dengan menjual, padahal itu gua. Pak Jo ada yang ingin dikatakan juga mungkin? Pak Jo ada yang ingin dikatakan juga Pak Ridwan? Ya saya harap berikutnya kamu nggak usah melakukan hal seperti itu. Ya. Bila kamu merasa nggak suka dengan atasan kamu sebaiknya bicara aja langsung. Ya. Seorang atasan nggak mungkin nggak ada alasan lah tidak merasa suka. Kalau memang dia qualified, nggak mungkin dia nggak akan suka. Tapi Pak Jo juga menyadari juga nggak apa yang dikatakan dia ada benarnya. Mungkin Pak Jo juga boleh minta maaf kalau ada kesalahannya juga mungkin. Ya memang dalam kesalahan saya mungkin
terlalu ekstrim untuk mendikte dia, Pak. Oke, ngomong aja, mumpung di sini nih semuanya beres Memang nih. sih, ya saya sih minta maaf. Kalau selama ini mungkin saya terlalu keras sama kamu. Kalau misalnya Kok kamu minta maaf? Pastinya dia dong yang minta maaf sama kamu dong. Yang salah. Nggak bisa gitu Kamu dong. gak usah marah lagi lah ya. Kamu gak usah marah lagi. Ibu, soal minta maaf itu ibu nggak kudu yang muda duluan. Lah kan tadi juga Pak Jo kan kata Mas itu kan kalau Pak Jo ngomong kan agak kurang mengenakan gitu loh. Di situ letak Pak Jo minta maafnya gitu loh. Bukan berarti yang tua itu nggak bisa minta maaf sama yang muda loh. Kagak boleh begitu coy. Bos, mungkin Masnya juga minta maaf sama ibunya juga yang merasa dirugikan. Ya kan Pak Bos? Iya, tapi Pak Jo dulu selesai nih mana? Udah selesai belum? Ya, saya dengan ini udah selesai, Mas. Udah, dimaafin ya Pak Jo-nya? Ya, saya maafin. Dimaafin ya. Nih, sama ibu mungkin biar nggak ngomel-ngomel lagi. Ya. Ibu juga sakit. Ya biar Bu Meli juga tenang. Apa Bos? Tapi kok kelihatannya mukanya kurang ikhlas, maafkan sambil... Gak apa-apa, mungkin proses kali ya. Kayak gini-gini, Pak Jo dengan Ridwan udah selesai masalahnya dengan siapa Mbak? Siapa tadi? Mbak Sari juga udah kecurigaannya udah gak terbukti nih ya. Nah tapi ada permasalahan yang belum selesai nih antara Pak Jo dengan Bu Meli nih. Biar kan Pak Jo pengen pulang, pengen apa yang Pak Jo mau dari Bu Meli deh gitu deh. Sebenarnya Mas ya, saya kepengen dari dia gitu loh. Kalau pulang, dia bisa menghargai saya. Sebagai apa Mas, menghargai gimana? Sebagai suaminya. Emang selama ini kurang merasa dihargai? Ya sekarang bagaimana kalau misalnya tiap kali pulang, telat 1 menit aja, dia marah-marah. Oke. Gitu loh. Kalau misalnya, jangankan kondisi pulang, Enggak juga. kita jam makan siang aja, kalau misalnya saya nggak telepon dia, kamu teleponin siapa katanya? Kamu makan sama siapa? Gitu. Ya sekarang gimana saya merasa nyaman kalau pulang ke rumah Ya. dengan beban pikiran kalau misalnya wah bakal pulang ke rumah gue pasti bisa berantem lagi gitu. Jadi maunya lebih menghargai dan mengerti Dengan kamu. menghargai dan mengerti saya, apalagi dengan kondisi seperti Nggak punya ini pekerjaan. nggak punya pekerjaan. Nah sekarang Bu Meli apa yang dimau dari Pak Jo juga? Biar ada Saya cuma minta tapi maksudnya berubah gitu, jangan sampai mementingkan hal-hal yang kayak dalam pekerjaan gitu. Saya maunya diperhatiin juga gitu kan. Sekarang udah gak ada kerjaan, anak diperhatiin terus nih. Aja paling Mas Uya. Ya, paling seperti itu aja. Apa Pak Jo orangnya selama ini kamu nggak ngerasa diperhatiin sama suami? Kurang biasa sibuk Kurang dengan romantis. pekerjaan. Kurang romantis. Nah ini introspeksi diri juga nih buat Pak Jo nih. Saat yang tepat untuk di rumah Uya ini masalah selesai, tapi juga ibaratnya apa yang dimau istri dijalankan, apa yang dimau suami dijalankan. Sekarang maunya kan romantis. Nah Pak Jo, saya kasih waktunya nih. Itu kalau misalnya Pak Jo pengen romantisin bininya peluk. Saya pengen dulu bininya, oke. Silakan. Tadi diganti. Masalahnya begini, kalau Pak Jo meluk bininya nggak apa-apa, namanya juga udah jadi bini, ya kan? Yang nggak boleh itu kalau belum jadi mahram. Maafin ya kalau selama ini saya selalu cerita terus. Ya saya juga minta maaf kalau selama ini saya nggak menganggap nggak begitu memperhatikan kamu. Ya saya sih berharap kamu bisa menghargai saya kalau pulang ke rumah, bisa bersikap manis atau menghargai saya sebagai suami kamu. Saya sangat maafin. Bu Meli, ada yang disampaikan Bu Meli? Ya saya mau berharap sama suami saya biar saya lebih romantis lagi, dan saya juga nggak akan mau maksudnya untuk menuduh dan punya pikiran cemburu buta. Itu aja Pak. Janjinya nih, jadi nggak cemburu buta lagi ya. Pak Jo juga janjinya lebih perhatiin sama Mami panggilnya ya. Jadi walaupun gak ada kerjaan tetap nggak dimarah-marahin nih. Enggak. Nggak benar. Jangan nanti pulang dimarahin nih. Saya nggak mau nanti ketemu Bu Meli lagi di sini lagi, Bu Meli lagi. Umi, gimana hari ini kesimpulannya? Sip, mantap.
Dan saya sangat menghargai apa itu prinsipnya Pak Ju. Pak Ju itu nggak pulang bukan berarti yang neko-neko. Memang dia itu cari nafkah untuk keluarganya, ya kan? Sangat takut diomelin bininya. Iya, Ya. sebab memang harga diri laki-laki itu terus terang di situ loh bos. Iya, ya. Ada jamaah saya atau saudara saya bilang gini, saya merasa tidak laki kalau saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada istri. Begitu. Cuma kita sebagai perempuan juga jangan kebangetan rewel, tahu nggak? Oke, jadi selesai masalah. Alhamdulillah. Kalau saya beda lagi nih pemirsa ibu-ibu. Saya nggak berani pulang kalau di dompet saya masih banyak duit. Kalau di dompet saya masih ada duit 1 juta aja, saya diusir lagi. Pergi dulu habisin duit baru pulang ke rumah. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat pemirsa Rumah Uya yang sudah menyaksikan kita sejak tadi. Alhamdulillah hari ini solusinya tercapai. Mereka semua permasalahannya kompleks tapi semua beres ya. Buat Anda juga yang pengen punya masalah diselesaikan di sini, punya masalah lain apapun, silakan tuliskan email ya. Ya. Oke, saya Uya. Saya Natasha. Pamit dulu. Dadah. Bye-bye.